1. Menurut UUD 1945, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh A. Presiden, B. DPR, C. MA, D. MPR, E. DPR dan MPR. Jawaban yang benar adalah C. 2. Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia, A. bebas menentukan sikap terhadap bangsa lain di dunia, B. mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa, C. tidak perlu tahu ideologi lain, D. telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah, E. tidak perlu menjalin kerjasama dengan negara yang pernah menjajah Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. 3. Pancasila menjadi norma dasar negara, maksudnya, A. aturan pokok untuk mengatur kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia dan lembaga-lembaga negara, B. kaidah yang berlaku untuk selama-lamanya, C. menjadi aturan dasar kemasyarakatan secara turun-temurun, D. aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat, E. Pancasila bersifat statis. Jawaban yang benar adalah A. 4. Tujuan bangsa Indonesia yang bersifat internasional sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 adalah A. menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan mengirimkan TKI ke luar negeri, B. menciptakan stabilitas keamanan yang mantap, C. memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, D. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, E. mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah. Jawaban yang benar adalah D. 5. Pancasila memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila A. didasarkan atas pelaksanaan demokrasi Pancasila, B. masing-masing individu harus bekerja keras, C. setiap manusia harus hidup hemat dan bersahaja, D. didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, E. pelaksanaan pembangunan berjalan lancar. Jawaban yang benar adalah D. 6. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan kemajuan iptek adalah sebagai A. pandangan hidup, B. penyaring filter, C. pedoman hidup, D. penangkal budaya, E. landasan berpijak. Jawaban yang benar adalah B. 7. Pancasila merupakan ideologi terbuka, maksudnya adalah A. membuka diri menerima semua kemajuan yang ada, B. menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian, C. dapat menerima kemajuan jika menguntungkan, D. perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain, E. terbuka untuk dibicarakan bersama dengan bangsa lain. Jawaban yang benar adalah B. 8. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, maksudnya adalah A. masyarakat Indonesia yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain, B. menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya, C. ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi, D. yang kita bangun adalah masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, E. pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi tinggi. Jawaban yang benar adalah B. 9. Di bawah ini merupakan prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar, kecuali A. melalui sidang badan legislatif, B. melalui referendum,
C. Melalui rapat paripurna, D. Melalui musyawarah khusus, E. Melalui plebisit. Jawaban yang benar adalah E. 10. Salah satu kunci pokok sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah A. Presiden memegang pemerintahan yang tidak terbatas, B. DPR memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah, C. Presiden menetapkan UUD dan GBHN, D. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, E. MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Jawaban yang benar adalah D. 11. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial adalah A. Malaysia, B. Singapura, C. Thailand, D. Indonesia, E. Inggris. Jawaban yang benar adalah D. 12. Menurut UUD 1945, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh A. Presiden, B. DPR, C. MA, D. MPR, E. DPR dan MPR. Jawaban yang benar adalah B. 13. Keuntungan bagi bangsa Indonesia di era globalisasi adalah A. Masuknya barang dari negara lain ke Indonesia, B. Terjadinya perubahan pola hidup masyarakat bangsa Indonesia, C. Memicu pengusaha nasional bersaing dengan produk dari luar, D. Pesatnya kemajuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, E. Terbukanya pasar produk dalam negeri. Jawaban yang benar adalah C. 14. Sistem check and balance dalam sistem pemerintahan hanya dikenal di negara A. Indonesia, B. Malaysia, C. Amerika, D. India, E. Prancis. Jawaban yang benar adalah A. 15. Demokrasi dengan sistem referendum masih diterapkan di negara A. Inggris, B. Prancis, C. RRC, D. Swiss, E. Jerman. Jawaban yang benar adalah D. 16. Konsep pemisahan trias politika atau pemisahan kekuasaan adalah A. Tidak ada hubungan satu sama lain antar lembaga negara, B. Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan, C. Presiden dan parlemen bekerja sama di dalam membuat UU, D. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, E. Parlemen tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Jawaban yang benar adalah C. 17. Negara Indonesia pernah menerapkan bentuk negara serikat, yaitu pada A. Pemerintahan Orde Lama, B. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, C. Pada masa berlakunya UUDS 1950, D. Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia, E. Setelah Pemilu 1950. Jawaban yang benar adalah B. 18. Di dalam sistem kerajaan, raja berfungsi sebagai A. Kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara tersebut, B. Penanggung jawab berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, C. Pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan, D. Simbol, pemersatu, bangsa, E. Dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya. Jawaban yang benar adalah D.
19. Dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia, kita hendaknya A. Berpedoman kepada sejarah ketatanegaraan kita, B. Menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan, C. Berpedoman kepada pengalaman berharga di masa lalu, D. Tidak mencontoh dan meniru negara besar saja, E. Sesuai dengan watak dan kepribadian sendiri. Jawaban yang benar adalah C. 20. Sistem pemerintahan yang berada di suatu negara digunakan untuk A. Mencapai tujuan suatu negara, B. Mempertahankan suatu negara terhadap negara lain, C. Memperluas pengaruhnya terhadap negara lain, D. Menunjukkan identitas bangsa itu, E. Meningkatkan kualitas bangsa. Jawaban yang benar adalah A. 21. Kita tidak dapat menutup pengaruh dari dunia luar, tetapi kita harus A. Secara bersama-sama mengontrol pelaksanaan pemerintah, B. Terpengaruh dengan adanya sistem globalisasi, C. Menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Berada pada ciri khasnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, E. Menerima kemajuan iptek seluruhnya. Jawaban yang benar adalah C. 22. Kemajuan suatu bangsa, negara yang sangat penting adalah sistem pemerintahan yang didukung oleh A. Kekayaan alam yang melimpah, B. Pemerintahan yang stabil, kuat, dan dinamis, C. Angkatan perang yang canggih, D. Kepribadian pemimpin yang cerdas, bersih, dan jujur, E. Wilayah yang luas serta penduduk yang besar. Jawaban yang benar adalah D. 23. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan pribadi adalah bentuk pemerintahan A. Otokrasi, B. Demokrasi, C. Aristokrasi, D. Tirani, E. Monarki. Jawaban yang benar adalah D. 24. Siklus teori tentang bentuk pemerintahan dikemukakan oleh A. Plato, B. Aristoteles, C. Polybios, D. Socrates, E. Machiavelli. Jawaban yang benar adalah A. 25. Dilihat dari siapa yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas eksekutif, maka kabinet dapat dibedakan menjadi A. Kabinet presidensial dan kabinet parlementer, B. Kabinet koalisi dan kabinet nasional, C. Kabinet partai dan kabinet nasional, D. Kabinet parlementer dan kabinet ekstraparlementer, E. Kabinet parlementer dan kabinet nasional. Jawaban yang benar adalah A. 26. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945, sehingga UUD 1945 merupakan A. Suatu pernyataan kemerdekaan yang terperinci, B. Pokok kaidah negara yang fundamental, C. Pernyataan kedaulatan rakyat yang terperinci, D. Pernyataan kemerdekaan bangsa, E. Sumber tertib hukum negara. Jawaban yang benar adalah B. 27. Berikut ini yang tidak berkaitan dengan masalah global adalah A. Pengungsi, B. Bunuh diri, C. Kependudukan, D. Hak asasi manusia, E. Lingkungan hidup. Jawaban yang benar adalah B. 28. Sebagai filter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menangkal arus negatif globalisasi adalah A. Kebiasaan masyarakat, B. Nilai-nilai Pancasila,
C. Pandangan para ahli, D. Tradisi dan rutinitas, E. Sikap pemimpin bangsa. Jawaban yang benar adalah B. 29 berikut ini merupakan kriteria kebudayaan asing, yang diharapkan masuk dan berkembang di Indonesia adalah kebudayaan asing yang A. Mampu membawa harum nama Indonesia di dunia, B. Dapat bersaing dengan kebudayaan nasional, C. Memiliki kesamaan dengan kebudayaan nasional, D. Berbeda dengan kebudayaan nasional, E. Menjunjung tinggi budi pekerti dan adab manusia. Jawaban yang benar adalah E. 30 Trias Politika adalah teori pengembangan kekuasaan menurut A. John Locke, B. J. Rousseau, C. Thomas Hobbes, D. Montesquieu, E. Machiavelli. Jawaban yang benar adalah D. 31. Salah satu contoh hak prerogatif presiden adalah A. Menyetujui undang-undang, B. Menetapkan anggota MPR, C. Mengangkat anggota MPR, D. Membuat UUD, E. Membuat gerasi. Jawaban yang benar adalah E. 32. Salah satu faktor yang mendorong kuatnya globalisasi adalah A. Semakin banyak penduduk yang menghuni dunia, B. Munculnya berbagai masalah kehidupan manusia, C. Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Kesadaran untuk menghormati hak asasi manusia, E. Batas administratif negara yang semakin tidak jelas. Jawaban yang benar adalah C. 33. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kesadaran global, kecuali A. Kesadaran sebagai warga dunia, B. Kesadaran hidup bersama dengan bangsa lain, C. Kesadaran bekerja sama dengan bangsa lain, D. Mengakui harkat dan martabat manusia, E. Mengakui kemampuan dan keunggulan diri. Jawaban yang benar adalah E. 34. Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah A. Terjaminnya hak-hak warga negara, B. Terlaksananya pembangunan nasional, C. Adanya pembagian kekuasaan, D. Terwujudnya keadilan sosial, E. Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri. Jawaban yang benar adalah C. 35. Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan diatur dalam UUD Negara RI dalam pasal A27 UUD 1945, B28 UUD 1945, C29 UUD 1945, D30 UUD 1945, E31 UUD 1945. Jawaban yang benar adalah A. 36. Dilihat dari sejarahnya, negara yang pertama kali menganut sistem pemerintahan parlementer adalah A. Amerika Serikat, B. Belanda, C. Inggris, D. Prancis, E. Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. 37. Menurut UUD 1945, Presiden memegang jabatan selama A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 6 tahun, E. 7 tahun. Jawaban yang benar adalah C. 38. Dalam era globalisasi,
Kerjasama antar negara memiliki makna yang sangat strategis, mengingat A. Kepentingan dunia yang semakin seragam, B. Kemudahan dalam menggunakan multimedia, C. Tidak ada satu budaya pun yang paling tinggi di dunia, D. Tidak ada negara yang mampu hidup sendiri, E. Kebutuhan negara yang semakin tidak terkendali. Jawaban yang benar adalah D. 39. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, penyampaian suara dapat dilakukan dengan cara A. Mengacungkan tangan, B. Berdiri, C. Pindah tempat atau pemanggilan nama, D. Perwakilan, E. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang benar adalah E. 40. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada presiden dan atau wakil presiden kepada parlemen harus diwakili dengan adanya pertanggungjawaban A. Politis, B. Sosial, C. Jabatan, D. Ekonomis, E. Yuridis. Jawaban yang benar adalah E.